Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idris Afarabi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 251630018. Di sini saya akan menjelaskan tentang rihlah perjalanan manusia menurut Al-Quran dan Sunnah. Kehidupan manusia bukan hanya perjalanan singkat dari lahir lalu mati. Dalam Islam, manusia menempuh perjalanan yang sangat panjang melalui beberapa alam yang sudah Allah tetapkan sejak sebelum penciptaan tubuh manusia. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan perjalanan ini dengan secara rinci agar manusia memahami dari mana ia berasal, apa tugasnya di dunia, dan kemana ia akan kembali. Perjalanan tersebut melalui 5 alam. Pertama, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, serta alam akhirat. Alam arwah atau alam di mana manusia diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah malaikat, jin, bumi, langit dan sisinya. Karena manusia adalah makhluk khusus atau makhluk yang sempurna karena ditugaskan sebagai khalifah di dunia atau di muka bumi ini. Nah, pada alam arwah Allah mengambil perjanjian dari seluruh roh manusia. Bunyinya, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Quran Surah Al-A'raf 172. Dari perjalanan ini, setiap manusia lahir membawa fitrah dan juga mau mengenal Allah sejak awal kehidupannya dan juga bertanggung jawab atas pilihannya di dunia. Rasulullah menegaskan, setiap anak dilahirkan ke dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Makna dari alam arwah, ruh manusia telah mengenal Allah sebelum memiliki jasad atau tubuh. Dan kedua, semua manusia berpotensi menerima kebenaran. Dan yang ketiga atau yang terakhir, siapapun yang menolak kebenaran di dunia, maka ia telah melawan fitrah asalnya. Yang kedua, alam rahim. Proses penciptaan dan penulisan takdir. Fase pertama dalam kehidupan fisik manusia terjadi di dalam rahim. Al-Quran menjelaskan penciptaan manusia dengan sangat teliti. Bunyinya, "Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari air, dari setetes mani, lalu segumpal darah dan segumpal daging." Quran Surah Al-Hajj ayat 105. Manusia diciptakan di dalam rahim melalui 120 hari. 40 hari pertama melalui nutfah atau air mani, yang 40 hari berikutnya adalah alaqah atau segumpal darah, dan 40 hari berikutnya adalah mudghah, segumpal daging. Dan setelah 120 hari tersebut, ruh akan ditiupkan dan dituliskan 4 perkara. Rasulullah SAW bersabda, dituliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perjalanan dari alam rahim mengatakan bahwa kita berasal dari suatu yang hina atau tidak pantas atau sombong, dan kita menjadi makhluk yang murni. Lalu yang kedua, seluruh fasilitas yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Yang ketiga, Allah telah menyiapkan potensi, akal, hati, dan indera untuk menjalani ujian dunia. Setelah 9 bulan atau lebih manusia akan lahir ke dunia dalam keadaan lemah, tidak memiliki apa-apa, dan bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Ini mengingatkan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan lemah atau pasrah, tidak memiliki apa-apa. Dan manusia juga adalah makhluk yang mulia karena setelah lahir manusia dalam keadaan fitrah atau bersih dari dosa. Alam yang ketiga, alam dunia. Alam dunia atau alam yang kita tinggali sekarang adalah tempat ujian untuk membuktikan iman kita. Di dunia, manusia mengalami perjalanan panjang melalui bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, lalu wafat. Namun setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda, tergantung cara kita memilih jalan kita. Ada yang meninggal waktu kecil, ada yang meninggal saat umur panjang, dan masih banyak lainnya. Tugas manusia di dunia, seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan manusia tahfiz atau tugas. Nah, tugasnya adalah beribadah kepadanya, dan itu mengikuti pedoman Al-Quran dan Sunnah, lalu menegaskan potensi diri dengan benar, dan yang terakhir adalah menjaga diri dari hawa nafsu.
Allah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita atau petunjuk bagi umat manusia, dan Rasulullah sebagai teladan kita, sebagai model untuk atau panutan kita dalam dunia, dan akal dan hati sebagai alat untuk memahami petunjuk dari Al-Quran dan Rasulullah mengingatkan, namun hidupku di dunia seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon lalu pergi meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Hakikat dunia memiliki banyak poin. Pertama adalah tempat ujian, lalu kedua adalah penuh godaan, dan ketiga sementara, empat dapat memperdaya manusia yang lalai, dan lima bukan tujuan akhir. Di dunia tidak ada yang kita bawa untuk ke akhirat selain amal saleh, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu alam barzah atau kehidupan antara dunia dan akhirat. Setelah meninggal, manusia memasuki alam barzah. Di sini tubuh manusia hancur, tetapi ruh mereka masih hidup. Dan Rasulullah menggambarkan perjalanan ruh secara rinci dalam hadis Al-Baqarah bin Azib, hadis riwayat Ahmad. Ruh orang beriman disambut malaikat dengan wajah yang cerah, diberikan kafan yang wangi dan dari surga, dan ruhnya harum seperti kasturi, diangkat ke langit dan disambut malaikat, dicatat dalam Ilyin dan dikembalikan ke kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nankir mencakup 3 poin. Pertama ada siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Orang beriman dengan mudah akan menjawab siapa Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa agamamu? Al-Islam. Dan yang ketiga, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang yang mudah menjawab atau orang yang beriman, kuburnya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu surga, lalu merasakan angin sejuk dan bau harum surga, dan ditemani sosok tampan amal salihnya. Lalu ruh orang kafir akan disambut malaikat dengan wajah yang gelap, kafan yang dari neraka, ruh yang berbau busuk, dicatat dalam sijin, dan tidak mampu menjawab pertanyaan di kubur. Kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya saling berhimpit, lalu diperlihatkan tempatnya di neraka. Kuburnya bunyinya seperti ini: taman dari taman surga atau lembah dari lembah neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Alam yang kelima, alam akhirat, hari pembalasan yang panjang. Akhirat diawali dengan datangnya kiamat atau hari pembalasan yang sangat dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta. Setelah itu manusia akan memasuki fase-fase, dibagi menjadi 1. Fase kebangkitan atau alam ba'd. Semua manusia dibangkitkan dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, belum khitan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua ada pada mahsyar, manusia dikumpulkan dalam kondisi yang sangat panas, matahari yang hanya sejauh 1 mil. Keringat manusia bercecer-cecer, lalu dan manusia juga keringatnya juga tergantung pada amalnya. Yang ketiga adalah syafaat Nabi Muhammad. Saat manusia kebingungan di padang mahsyar, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat atas izin Allah, akan menyelamatkan umat-umatnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat muslim yang benar dan layak untuk memasuki surga. Lalu yang keempat adalah hisab atau perhitungan amal. Adanya hisab mudah, ada yang sulit, bahkan ada yang tanpa hisab. Rasulullah SAW bersabda, anak Adam tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umur, masa mudamu, harta, dan ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima ada mizan atau timbangan amal. Semua amal ditimbang dengan adil. Lalu yang keenam ada syirah atau jembatan yang lebih tajam dari pedang dan juga di teman-teman. Nah, kesimpulan utama dari poin-poin yang saya jelaskan adalah perjalanan manusia itu sangat rumit, perjalanan yang panjang untuk menuju pulang ke rumah Allah atau surga. Dan dunia hanyalah tempat persinggahan seperti yang dijelaskan tadi oleh Rasulullah, karena dunia itu persinggahan yang sementara. Lalu perbekalan terbaik adalah amal saleh dan ketakwaan. Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Quran surah Al-A'la ayat 17. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya bawakan, yaitu
rihlah perjalanan hidup manusia menurut Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.